Shalom, jemaat Tuhan yang sekasih Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari-hari yang kita lewati bersama dengan Tuhan, kita boleh masih ada sampai saat ini. Itu semua karena pertolongan dan kemurahan Tuhan bagi kita. Baik jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya rindu untuk membawa kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang kelima ayat yang ke-1 sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini untuk kita. Judul perikop di atas itu hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Baik, puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan. Baik jemaat Tuhan, pada kesempatan ini saya rindu untuk membawa kita belajar dari satu tema, yaitu berkat dari pembenaran. Berkat dari pembenaran. Nah, pada bagian ini Paulus beralih dari hal pembenaran kepada hal pendewasaan orang percaya, di mana Paulus mengatakan bahwa ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, ketika kita sudah menerima pembenaran dari Tuhan atau memperoleh pembenaran yang Tuhan berikan bagi kita, maka kita harus dapat hidup di dalam Tuhan. Kita harus bisa hidup dewasa di dalam Tuhan. Artinya kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. Tuhan Allah telah memperoleh pembenaran bagi kita dengan satu syarat, yaitu iman, percaya. Lalu berdasarkan pembenaran itu, kehidupan kita berubah, dan dari pembenaran itu kita mendapat berkat. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, berbicara tentang berkat, tentunya kita pasti di sini semua pernah mendapat berkat. Bahkan kita memang semua diberikan berkat. Nah, pada pagi ini jemaat Tuhan, kita perlu ketahui bahwa ada beberapa berkat yang Tuhan berikan bagi kita melalui pembenaran. Dan pada pagi ini saya membawa kita belajar bahwa seharusnya sebagai orang yang percaya, perlu sekali kita mengetahui berkat apa saja yang Tuhan berikan bagi kita. Mengapa kita perlu mengetahui berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita melalui pembenaran? Nah, pada pagi ini kita akan belajar ada beberapa berkat yang Tuhan berikan bagi kita melalui pembenaran yang diberikan bagi kita. Ada beberapa berkat yang Tuhan berikan bagi kita melalui pembenaran. Nah, yang pertama yaitu kita hidup dalam damai sejahtera. Kita hidup dalam damai sejahtera. Jemaat Tuhan, dapat kita artikan bahwa hidup dalam damai sejahtera berarti memiliki keadaan yang harmoni, yang memiliki persatuan dan kasih sayang yang mendalam antara sesama kita. Jika kita hidup dalam damai sejahtera, berarti kita memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan kita, sesama kita. Bahkan jemaat Tuhan, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita bersyukur oleh karena di dalam Kristus kita telah diperdamaikan dengan Allah. Oleh karena pembenaran dari Allah lah kita memperoleh berkat, yaitu damai sejahtera. Mungkin kalau Tuhan tidak memperoleh berkat bagi kita nggak akan bisa menikmati hidup damai sejahtera yang seperti yang saat ini kita nikmati atau kita rasakan. Nah, jadi perlu kita sadari bahwa hanya oleh karena kasih karunia Allah lah kita memperoleh berkat damai sejahtera dan semua yang ada pada kita saat ini. Jemaat Tuhan, hidup dalam damai bukan berarti kita bebas dari pergumulan, masalah, dan pencobaan. Nah, di sini saya ingin memberikan suatu contoh bagi kita, di mana ada seorang hakim yang memvonis bebas kepada seorang pendakwa. Tetapi seorang hakim ini tidak terbeban untuk menjadi teman atau sahabat bagi orang ini. Di sini saya mengatakan bahwa ini berbeda sekali dengan Tuhan Yesus. Tuhan, kita manusia yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan rela mati, rela menebus kita dari dosa. Itu merupakan suatu berkat yang luar biasa. Kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi kita. Dia sangat mengasihi kita, dia sangat sayang pada kita, sehingga dia rela mati di kayu salib. Jemaat Tuhan, perlu kita sadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi mari kita syukuri bahwa
karena Tuhan kita boleh hidup sampai saat ini, karena Tuhan kita boleh menikmati segala sesuatu gitu, dan kita juga boleh menikmati hidup damai sejahtera. Itu merupakan berkat yang pertama yang dapat kita pelajari dari berkat pembenaran yang Allah berikan bagi kita. Dan yang kedua yaitu kita beroleh jalan masuk kepada Allah. Kita beroleh jalan masuk kepada Allah. Nah, dengan demikian manusia tidak datang lagi kepada Allah melalui para imam. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam kitab PL orang-orang datang kepada Allah melalui para imam. Tidak demikian dengan kita saat ini. Kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja kita perlu Tuhan, dan bahkan Tuhan rindu kita untuk datang kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat. Tuhan mau kita terus mempunyai hubungan dengan Tuhan, terus mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Itu merupakan berkat yang luar biasa, kita memperoleh jalan masuk kepada Allah. Jadi jemaat Tuhan, mari kita terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita terus datang kepada Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita bersyukur untuk semua itu. Jadi itu merupakan berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Bahkan yang itu bukan berkat yang istimewa yang Tuhan berikan bagi kita. Dan berkat yang ketiga yaitu kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam pasal yang keempat ayat yang kedua mengatakan bahwa Abraham tidak mempunyai dasar untuk bermegah di dalam Tuhan. Maka bagaimana dikatakan di sini kita dapat bermegah? Nah, dalam perjanjian lama kata bermegah dipakai dengan hal positif. Kita dapat lihat dalam contoh di dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat yang kedua 3. Orang dapat bermegah karena kebijaksanaannya, karena kekuatannya, karena kekayaannya. Artinya mereka membanggakan hal-hal yang demikian. Tetapi itu tidak baik jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, di mana ketika kita sudah membangga atas prestasi kita sendiri, itu ada unsur kesombongan dalam diri kita, di mana kita mengatakan bahwa kita kuat, mengatakan kita hebat, kita bisa karena diri kita. Bukan jemaat Tuhan. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Kita hanya boleh bermegah di dalam Tuhan karena kita mengenal Allah, dan artinya karena kita hidup dalam persekutuan dengan Allah. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Kita harus bermegah di dalam Tuhan. Kita harus mengakui bahwa segala sesuatu yang kita dapat, yang kita boleh capai itu karena kemurahan Tuhan, karena berkat Tuhan bagi kita. Jadi kita harus bermegah di dalam Tuhan. Baik, itu merupakan berkat yang ketiga yang dapat kita nikmati. Dan berkat yang keempat yaitu kita bermegah dalam kesengsaraan. Kita bermegah di dalam kesengsaraan. Nah, kata kesengsaraan merupakan pokok utama dalam ayat ini. Oleh karena hal ini banyak terjadi di dalam kitab PL. Misalnya oleh penindasan musuh, Hakim-Hakim pasal 10 ayat 8, karena penyakit dan lain sebagainya. Nah, dalam kitab PL merupakan penghukuman bagi orang yang tidak setia dengan Tuhan atau tidak taat dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, menjadi orang Kristen tidak berarti kita bebas dari kesengsaraan atau penderitaan. Malah menjadi sebaliknya. Kesengsaraan ini akan membuat seseorang menjadi tekun. Artinya sabar menghadapi penderitaan, sanggup bertahan dan tetap kuat dalam penderitaan. Ketika kita bertekun di dalam penderitaan, maka kita akan mendapat kemuliaan Allah, dan dari itu kita beroleh bermegah di dalam Kristus. Nah, kita dapat lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-31, karena ada tertulis barang siapa bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi kita harus bermegah di dalam Tuhan. Mengapa sebagai orang percaya kita tidak terluput dari kesengsaraan? Oleh karena di tengah-tengah kesulitan kita ini kasih Allah memungkinkan kita untuk terus mencari Allah lebih sungguh-sungguh. Jadi jemaat Tuhan, dalam keadaan apapun itu, dalam apapun yang kita lakukan, mari kita terus bermegah dalam Tuhan. Mari kita terus mengakui Tuhan dalam semuanya itu. Kita bisa karena Tuhan. Puji Tuhan, itu merupakan berkat yang keempat yang dapat kita nikmati dari pembenaran Allah bagi kita. Nah, yang kelima yaitu memiliki pengharapan dalam Tuhan yang tidak mengecewakan. Memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang tidak mengecewakan. Artinya bahwa pengharapan bukanlah sesuatu yang menipu kita. Tidak ada hal yang lebih mengagetkan dari rasa kecewa yang kita dapatkan. Tentunya dalam semua kita memiliki pengharapan
tentang segala sesuatu pasti ada yang mengecewakan kita karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jemaat Tuhan, saya mempunyai suatu harapan di dalam Tuhan, yaitu yang sudah lama saya impikan, yang sudah lama saya rindukan, yaitu saya rindu untuk orang tua saya dapat bersatu kembali. Dan itu merupakan suatu pengharapan yang mungkin bagi saya mustahil untuk itu terjadi. Namun saya yakin dan percaya bahwa ketika kita menyerahkan segala pengharapan kita di dalam Tuhan, ketika kita menyerahkan semuanya itu ke dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan semuanya. Dan perlu kita ketahui juga jemaat Tuhan, ketika kita punya pengharapan yang tidak dijawab oleh Tuhan, kita jangan sedih, kita jangan kecewa, karena sesuatu yang Tuhan telah rancangkan dalam kehidupan kita itu semua baik. Karena sesuatu yang kita rencanakan itu tidak selalu sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang telah terjadi itu merupakan sesuatu yang baik menurut Tuhan. Dan itu merupakan kehendak Tuhan bagi kita jemaat Tuhan. Jadi kita tidak perlu kecewa tentang hal yang kita harapkan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Mari kita tetap bersyukur dan tetap berharap kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, percayalah bahwa ketika kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, kita akan menerima, dan sekali lagi dikatakan bahwa harapan orang benar akan menerima sukacita. Nah, pengharapan orang benar akan menerima sukacita. Berarti pengharapan ketika kita berharap kepada Tuhan, kita akan menerima sesuatu yang luar biasa, yang di luar dari pikiran kita sendiri, jemaat Tuhan. Kita memang manusia yang berdosa yang seharusnya tidak layak untuk meminta atau berpengharapan di dalam Tuhan. Namun jemaat Tuhan tidak pernah melihat hal itu. Justru Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Betapa luar biasa Tuhan masih mau mengasihi kita manusia yang berdosa ini. Jadi kita harus bersyukur karena Tuhan mau mengasihi kita dan Tuhan memberikan berkat bagi kita. Jadi jemaat Tuhan, percayalah pengharapan kita di dalam Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, percayalah pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Itulah yang merupakan berkat yang diberikan bagi kita. Dan sebagai kesimpulannya bagi kita, jemaat Tuhan, kita harus bersyukur oleh karena pembenaran Allah. Kita memperoleh hidup damai sejahtera. Kita beroleh jalan masuk kepada Allah. Kita boleh bermegah dalam pengharapan kita akan menerima kemuliaan dari Allah. Kita boleh bermegah di dalam kesengsaraan kita, bahkan kita boleh mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Jadi kita bersyukur untuk semuanya itu jemaat Tuhan. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk terus setia kepada Tuhan, untuk terus hidup di dalam Tuhan, untuk terus bersama-sama dengan Tuhan, dan jangan pernah tinggalkan Tuhan sekalipun, karena kita manusia yang berdosa ini membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan yang begitu mengasihi kita. Jadi jemaat Tuhan, mari kita lakukan setiap firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kita. Kita harus bersyukur untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Puji Tuhan jemaat Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada kita pada kesempatan ini. Shalom.